Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Maaf. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hadir di masjid Fastabiqul Khairat, melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan mengikuti kajian tafsir. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memulai kajian kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita baca bersama Surah Al-Baqarah ayat 265 sampai 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa'in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tumidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan
كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Shadaqallahul Adzim. Mudah-mudahan setiap ayat, setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan sama seperti pembahasan sebelumnya tentang konsep infak fi sabilillah. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya, dibelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan pahalanya dan Allah akan menggantinya di dunia dan di akhirat. Apalagi ketika ada orang yang meminta. Ketika kita punya, ada orang yang meminta, bahkan ada mungkin orang yang tidak meminta, maka hendaknya kita juga bisa memberinya. Jika kita tidak mampu memberinya, maka Allah katakan qaulun ma'rufun, perkataan yang baik itu lebih baik daripada dia memberi kemudian dia masih menyakiti hati orang yang menerima. Dan ada beberapa syarat supaya sedekah, infak, wakaf kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Berkata baik, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tidak al-manna, menyebut-nyebut harta infak, harta yang kita infakkan, yang kita keluarkan, tidak disebut-sebut. Maka dalam hal ini jika itu dilakukan, maka digambarkan oleh Allah seperti orang yang melihat batu besar, licin, lalu terkena tanah, kemudian turun hujan, maka tidak tersisa sedikit pun ya, tanah yang melekat di atas batu yang licin itu. Sama seperti apa? Amal-amal ibadah kita jika kita tidak lakukan dengan ikhlas ya, kemudian menyebut-nyebut atau bahkan menyakiti hati penerima, maka sama seperti itu. Nah, pada ayat yang akan kita bahas ini adalah 265. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ibtigha'a mardatillah, yang memang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dia tulus ikhlas karena Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan dia melakukan itu semuanya dalam rangka meneguhkan hatinya dalam hal mengimplementasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, menyalurkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah ini kan sabilul khair, banyak jalan-jalan kebaikan. Menginfakkan hartanya di jalan Allah, termasuk memberikan ya, nafkah, nafakoh, infak nafakoh, memberikan nafakoh pada keluarga, pada anak, pada bahkan khodimah, pada pembantu, pada pekerja, karyawan, itu juga adalah bagian. Memberikan pada orang tua, kerabat dekat, kerabat jauh, ya, atau dibelanjakan di jalan Allah. Harta kita digunakan untuk membangun masjid, mushola, pesantren, atau mendukung amal-amal kebaikan dan amal-amal ketaatan. Semua
yang disebutkan di atas dan amal-amal ketaatan yang lainnya, itu semuanya bagian dari al-infaq fi sabilillah. Yang ketika kita ridho karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin menetapkan iman dalam diri kita, semakin teguh iman kita bahwa kita melakukan itu karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena urusan dunia atau bukan karena ikut-ikutan. Atau bahkan kita melakukannya tidak ikut agama lain, karena ada sebagian dia itu walaupun non muslim banyak bersedekah kan, dia untung, udah saya mau coba juga. Nah itu ikut dalam bukan mardotillah, tetapi dalam rangka apa? Saya ikut-ikutan. Nah kalau hal ini ibtigha mardotillah wa tathbitan min anfusihim, maka apa keutamaannya kata Allah? Kama sali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Allah menganalogikan supaya kita bisa memahami bagaimana infak yang kita keluarkan itu seperti sebuah kebun, ya, seperti kamasali jannah. Jannah itu seperti kebun, birabwatin, ya, yang terletak dalam, ya, dataran yang tinggi. Berarti daerah perbukitan, ya. Ya kita bisa menghayal, ya, atau menggambarkan dalam, ya, ayat ini bahwa ada bukit atau gunung yang di situ ada kebun, pohon-pohon yang berbuah. Asabaha wabilun, ya, misalnya pohon apa saja bentuknya. Nah, dia agak kering. Lalu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan yang lebat, wabilun, hujan yang lebat. Ya, fa'atat ukulaha di'fain. Ternyata setelah itu apa? Dia tumbuh, ya, berbunga, dan hasilnya bisa 2 kali lipat. Yang punya kebun biasanya tahu nih. Ada masa-masanya biasanya ketika, ya, nanam, memang ada masanya dia lebih banyak hasilnya, panennya. Ya. Fa'atat ukulaha di'fain. Fa illam yusibha wabilun, namun jika tidak turun hujan yang lebat pun, fatal, itu sudah cukup juga. Karena apa? Paling tidak hujan gerimis. Paling tidak hujan gerimis. Itu saja juga sudah bagus. Tetap akan tumbuh berkembang. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, ini juga sama. Ini ada makna yang terkandung di dalam ayat ini. Apa maknanya? Orang yang pertama, orang yang berinfak di jalan Allah, maka dia pada hakikatnya tidak akan berkurang, tapi dia akan selalu bertambah, hartanya akan selalu bertambah. Mana kosot, ini sesuai dengan hadis Nabi, mana kosot malun min sodaqatin, harta yang kita infakkan, kita sodakohkan, itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun, tetapi tetap bertambah. Itu pasti itu. Dalam ayat jelas, dalam hadis jelas. Pasti itu. Cuman karena terkadang tidak nampak dan tidak dirasakan secara langsung, itu yang kemudian banyak orang yang, ya, ragu-ragu. Yang kedua, kalau kita punya gunung, ini pemahaman yang lainnya. Kalau kita punya gunung bukit, jangan digunduli. Maka hendaknya ditanam pohon. Ini ayatnya. Nanam pohon ini ada ayatnya juga. Dan ada hadisnya juga. Penghijauan. Kenapa? Karena kalau ada bukit, gunung, tebang kayunya,
maka yang terjadi adalah longsor. Ya, longsor. Dan itu banyak terjadi. Apalagi dikeruk. Nah, apalagi dikeruk. Dan ini sudah jelas nih. Gambaran dalam ayat bahwa ya, kalau ada bukit, ini ada pohon. Ini gambaran ketika di dunia ini. Lalu kemudian artinya apa? Pohon kalau bisa tanah atau bukit gunung yang kita miliki ditanami apa? Pohon-pohon yang bisa bermanfaat buahnya. Gitu. Durian kan gitu kan. Apalagi banyak-banyak ya pohon-pohon yang lainnya. Nah, wallahu bima ta'maluna basir. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, ini sangat menarik. Apa yang kalian kerjakan? Apa yang kita kerjakan terhadap gunung, terhadap pohon itu? Ya, ini juga sama makna yang ketiga, bahwa kalau ada tanaman, ada pohon, maka hendaknya disiram. Ini juga sama. Wow. Cara memahaminya bahwa kalau ada pohon, tanaman disiram, maka akan semakin subur. Ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mentadabburi ayat ini, betul rupanya. Jadi semuanya ada ayat dalam ayat Al-Quran. Nyiram tanaman, ya kan? Pengairan. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala ta'qilun. Dan kami jadikan apa? Kehidupan itu berasal dari air. Dan kita pun ini berasal dari air. Ya kan? Ini luar biasa. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin. Ini juga sama. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtihal anhar. Apakah ada di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma dan kebun anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ya, lahu fiha min kulli thamarat. Ya, dia memiliki dalam kebun itu apa? Segala macam buah-buahan. Masya Allah. Wa asabahul kibaru. Lalu kemudian datanglah masa tuanya, ya kan? Artinya pohon-pohon itu sudah ya di puncak umurnya. Kalau sawit itu puncaknya berapa? Berapa tahun? 25 tahun itu puncaknya. Tapi ada juga yang apa, pohon-pohon yang tak ada masa, seperti kurma, kemudian apa? Nggak tahu durian itu ada masanya enggak? Kayaknya ada masanya juga itu. Ya, yang lain-lain. Nah, lalu datang masa tuanya, ya. Walahu dzurriyyatun du'afa, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakar. Kebunnya tadi yang banyak buahnya, yang banyak ya pohon-pohon rindangnya terbakar semuanya, karena sudah tua semuanya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apa maknanya? Yang pertama dari ayat ini, bahwa bertani itu adalah aktivitas yang dianjurkan, ya kan? Pekerjaan yang dianjurkan. Sebagaimana para nabi banyak bertani juga, ya, punya kebun, ya kan? Bertani. Ya.
Nabi Adam itu bertani, berternak, kan gitu ya. Kecuali beberapa nabi saja. Ada yang menjadi pedagang, kan gitu ya. Nah, di sini bahwa orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sama seperti memiliki kebun. Dan kebun itu semakin subur semakin subur. Kebun itu semakin subur. Semakin dia banyak berinfak, maka akan semakin subur. Semakin bertambah, semakin dirawat, bahkan semakin indah karena tajri min tahtiha al-anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini juga sama. Kalau ingin view yang baik, yang bagus, ini bagi arsitek, itu juga ada ayatnya ini. Jadi bagaimana? Ada kebun, ada sungai yang mengalir, ya kan? Di atasnya ada rumah, Masya Allah. Nikmat itu, ya, surga dunia. Dan di surga nanti seperti itu. Di surga itu bahkan sungainya itu ada 4. Ada sungai susu, ada sungai madu, lalu ada sungai khamar, lalu ada sungai air jernih, ya, yang tidak asin. Ini luar biasa. Dan kita berada di atasnya, ya kan? Dengan berbagai macam buah-buahan, makanan, minuman, dan bersama bidadari di situ. Bapak-bapak, Masya Allah. Ibu-ibu, ya bersama bidadara, bersama para suami, Masya Allah, menikmati hidup kekal abadi, kembali muda lagi, Masya Allah. Disitulah dia digambarkan. Bukan hanya 1 orang, 70 bidadari lagi, Masya Allah. Ketuanya ibu-ibu. Cemburu, tak ada cemburu di sana. Ya. Jadi konsepnya itu akan bagus kalau ada rumah, di bawahnya ada sungai-sungai. Masya Allah. Ini kalau kita lihat di beberapa tempat, khususnya di daerah puncak, wah itu bagus. Ya karena ya tergantung daerahnya juga. Ada yang pegunungan, ada yang kayak di sini kan susah juga ya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu kecuali empang ya. Nah, lalu kemudian Allah katakan kalau dia tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia menahan hartanya, maka puncak dari hartanya itu akan semakin menua, ya, lalu kemudian dia terbakar, ya kan? Atau dia keluarkan, tapi dengan apa tadi? Riya, ujub, sum'ah, disebut-sebut, maka dia akan terbakar, kebunnya terbakar, habislah investasinya. Nah, maka ini banyak juga orang yang terkadang tidak peduli, yang penting ya tersohor, kan gitu kan. Nah, ini pentingnya kita ya berhati-hati betul menjaga hati kita ketika mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinullah, begitulah Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir, kata Allah. Ayat berikutnya, karena ini masih berkesesuaian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infakkanlah, min thayyibat, yang baik-baik dari harta ma kasabatum, ma dari harta kasabatum yang kalian hasilkan dari kasab, dari pekerjaan kalian.
Wa mimma akhrajana lakum minal ard, dan dari harta yang kami keluarkan dari bumi. Nah, ini penting sekali perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman agar berinfak. Kalau berinfaknya min thayyibat, dari yang baik-baik. Jangan yang sudah buruk dikasih ke orang. Kan biasanya begitu. Ya karena buruklah dia dikasih. Ya itu biasa begitu ya. Karena buruklah maka dia ya dikasih. Dikeluarkan. Paling tidak lah ya, masih bagus, masih layak pakai. Lebih bagus lagi masih baru. Nah, gitu. Min thayyibat, bukan hal yang kalau berinfak itu ini berarti yang halal juga. Thayyib, makanan masih thayyib, masih halal dan thayyib gitu. Jangan sampai berinfak dari harta yang haram. Maka kaidah mengatakan ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Apa saja yang haram diambil maka haram diberikan. Hasil korupsi misalnya, saya akan bangun masjid, hasil dari korupsi, ya kan? Nah maka haram juga hukumnya. Masjidnya bagaimana? Ya masjidnya tak apa-apa orang sholat, tapi dia tak mendapatkan pahalanya. Nah ini sangat penting. Nah ketika kita infak yang thayyibat, yang baik-baik, gitu. Dan yang kedua, wa mimma akhrajana lakum minal ard, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa sebenarnya? Banyak ya nikmat rezeki yang ada di bumi ini yang Allah keluarkan. Banyak sekali. Dan ini yang paling banyak. Rezeki yang dari bumi. Makanan, minuman, apa semuanya itu berasal dari bumi, dari tanah. Nah, itu mesti diinfakkan, ada jatah infaknya, ada jatah zakatnya, ya. Wala tayammamul khabisa. Nah, ini penting juga bagi kita. Wafilazakumullah. Ya, jangan ya, tayammam. Nah, ini penting juga lagi. Jangan memilih ya yang buruk-buruk. Ya. Wala tayammumul khabisa mimma min tunfiqun. Yang dari kalian infakkan itu jangan yang buruk, khabis. Kan gitu kan? Karena sudah laku, sudah jelek, ya kan? Atau khabis. Saya infakkan. Apa yang diinfakkan? Hasil dari penjualan babi misalnya. Nah, ini juga sama. Ya kan? Barang-barang yang haram itu khabis. Walastum bi akhirihi illa an tughmidu fih. Ya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan matanya dipicikkan. Nah, ya kan, tagmid, ditutup matanya sebelah. Dia sendiri tak mau dikasih ke orang lain. Ini juga sama, itu adab di dalam kita memberi. Ya, yang kita suka itulah yang kita kasih. Ya, bukan yang sudah buruk. Ya. Nah, ini penting bagi kita. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka karena Allah Maha Kaya, kekayaan Allah tanpa batas. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas.
Nah ini yang kemudian terkadang diragukan juga. Akhirnya apa? Orang pengen kaya bukan minta kepada Allah mencari nafkah yang halal, tapi dia mencari nafkah dari jalur yang haram, dari jalur judi misalnya, ya, kemudian ya minum menjual khamar, ya kan, kemudian apa lagi, proses jual diri, ya kan, menipu, riba, merampok, mencuri dan seterusnya. Itu adalah jalan-jalan yang buruk. Yang kita sendiri kalau kita dicuri barang kita, ya kita juga tak mau kan, gitu. Tetapi terkadang ya banyak yang tidak berpikir. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Yang haram itu sedikit. Cuman kadang orang berpikir sebaliknya, yang halal aja susah atau yang haram aja susah. Apa lagi yang halal kata dia. Ya, banyak orang mengambil yang haram. Dan sekarang ini banyak penipuan, ya kan? Menjadi pedagang juga sama, diingatkan oleh Allah, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang dalam menimbang. Alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia membeli sesuatu, minta dilebihkan timbangannya. Nah, ibu-ibu belanja hati-hati juga. Ya, kalau minta ditimbang artinya membeli sesuatu, lebihkanlah. Nah, tapi kalau dia yang menimbang, dia kurangi. Ini juga banyak ya yang jualan buah, pernah juga itu. Kena prank juga kita. Ya. Sekilo 2 kilo rupanya pakai pemberat ini yang kemudian cuma 8 on gitu. Padahal itu kenapa tidak dipaskan gitu kan? Itu kan walaupun sedikit kan, sudahlah sedikit masuk neraka lagi kan, untung sedikit lagi kan. Ini apa? Padahal kalau dia misalnya lebih sedikit saja itu sedekah, itu juga bagus juga gitu. Konsep seperti itu. Nah, prinsipnya asyaitonu ya'idzukumul faqra. Setan, ini ayat setelahnya, setan itu ya'idukumul faqra, pasti menjanjikan kepada kalian kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kalian apa? Melakukan keburukan. Ini biasa begitu. Ada saja apa kalau kita pas mau keluarkan tuh atau gitu, ada ya bisikannya tuh. Nah, itu. Iya kan? Ketika mau mengeluarkan, kenapa enggak gini ya? Kenapa enggak gini? Nah, itu mikir gitu tuh. Itu ternyata adalah bisikan setan. Jadi kalau ini ya sudah. Jadi tak usah mikir lama. Karena kalau lama-lama, bahkan biasanya juga sama. Orang berwakaf ini penting juga. Bapak Ibu yang ingin berwakaf dan seterusnya, itu segerakan. Ini sertifikatnya silahkan diurus, sudah selesai. Jangan sampai ketika wakaf, saya kasih nih 1 hektar, ya, belum dikasih sertifikat misalnya. Terus nanti dalam proses perkembangan, wah, nilai jual tanah semakin tinggi, ya kan? Samping-sampingnya sudah perumahan banyak, ya kan? Dia berpikir lagi, iya ya, kayaknya kalau dialih fungsikan lebih bagus nih. Satu ini kalau bangun perumahan bisa 1-2 M. Itu kalau 1 hektar bisa dapat berapa rumah? Itu terkadang yang awalnya adalah untuk wakaf itu bisa beralih fungsi, tak jadi.
Gitu. Yang ini penting juga ketika bisa jadi orang tuanya berwakaf tapi anaknya berpikir lain. Nah, gitu. Atau berapa banyak itu pesantren yang dibangun atau masjid itu dibongkar, dibangun perumahan. Nah, karena itu tidak. Maka dalam hal ini ya pahala juga tak terputus juga. Makanya ketika infak, wakaf dan seterusnya itu langsung segerakan selesaikan akadnya, apanya semuanya selesaikan. Sehingga kita mikir-mikir lagi. Kalau sudah begitu kan, waduh, eman ya, itu kan, itu udah tak ada lagi ini. Apa? Tak ada lagi masalah. Nah ini pentingnya. Kenapa? Terkadang setan itu membisikkan kefakiran. Cobalah, itu muncul tuh. Kalau ditunda-tunda kebaikan itu muncul. Kan gitu ya. Kenapa enggak gini ya? Kenapa enggak gini? Dia berubah lagi nanti itu. Nah ini pentingnya kita melakukan kebaikan itu disegerakan. Kenapa setan itu selalu membisikkan? Membisikkan. Gitu. Kalau kecil nominalnya mungkin ya setan pun tidak mau ganggu juga, ngapain juga, kecil kan. Tapi kalau agak banyak kan pahalanya besar, setan tak mau bisikan. Kan ini untuk anak sekolah, ini bisa untuk ini untuk ini. Ya udahlah akhirnya tak jadi kan. Itu akibatnya banyak pikiran tuh. Nah, ini ayatnya asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu nanti gimana anaknya nanti. Jadi fakir kata setan tuh. Nanti bisa miskin nih gitu. Padahal Allah dalam banyak ayatnya, Nabi dalam hadisnya memotivasi terus. Dan setan itu membisikkan keburukan. Itu, melakukan keburukan dan seterusnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan dan keutamaan-keutamaan. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Assalamualaikum. Oh ya, kita melakukan kebaikan misalnya berwakaf lah mudahnya, atau berinfak. Setelah kita ngasih nih, nyesal pula kan? Kan gitu kan, nyesal pula. Ya Allah, nyesalnya kan ini kan? Gitu. Kan mungkin bisa jadi terjadi itu kan? Bagaimana kita? Karena yang sudah kita kasih itu tidak akan kembali lagi. Kembalikan, itu tipu daya setan. Tipu daya setan, kalau itu diikuti maka bisa jadi ya terbakar semua amal-amal kebaikan kita. Awalnya nyesal, akhirnya kita dongkol juga kepada ini. Dan kita bisa jadi kalau udah nyesal ini nanti ada rentetannya lagi tuh. Nah, maka kita luruskan istighfar. Oh iya, itu salah nih, pikiran ini salah nih. Sudah saya ikhlaskan semua, saya ikhlaskan. Kembalikan. Jadi bertarung dia dengan bisikan-bisikan setan. Maka insya Allah akan tetap. Itu melenceng ini sama seperti kita sholat. Ketika sholat, setan kan kemana-mana tuh. Ngajak pikiran kita kan, membisikkan yang kita pikirkan. Tapi kita tepis. Kita berusaha untuk memaknai sholat, memaknai bacaan sholat terus gitu. Jadi supaya tidak melenceng ya dari ketentuan. Itu Pak ya. Wallahu a'lam. Ini dulu Ibu dulu Pak. Iya. 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 Itu kalau orang lain itu tidak ada masalah. Ya. Ketika ya ada berapa sahabat itu bertanya,
Orang yang paling pelit itu seperti apa? Orang yang pelit itu adalah orang yang pelit terhadap harta orang lain. Itu orang yang paling pelit, meditnya luar biasa. Kalau dia orang punya harta lalu pelit dengan hartanya, itu masih maklum. Tapi kalau bukan hartanya, misalnya begini, contohnya. Ada kawan, tangga atau tadi pasangan itu berinfak, lalu orang lain tetangga bilang, kenapa berinfak begitu? Tak usahlah, nanti untuk inilah. Malah dia yang pelit terhadap harta orang. Itu orang yang paling pelit kata ya, dalam riwayat. Nah ini penting dalam hal ini. Jadi orang dan perkataan orang lain itu tidak berpengaruh ya terhadap ya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya ini ingin berempat, tapi saya tidak mempunyai uang atau barang, tapi saya mempunyai jasa. Apakah infak saya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama itu Pak Ustaz. Sekarang juga Pak Ustaz ya. Bagaimana caranya agar hati kita dalam berinfak itu dimudahkan gitu Pak? Jadi kita ada orang ini berinfak terus dimudahkan. Apakah ada amalannya nih Pak Ustaz? Agar tidak terlalu dimudahkan dalam infak atau bersedekah, itu bagaimana Pak Ustaz? Caranya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Infak ini banyak bentuknya. Kalau kategori infak itu konotasinya biasanya ke harta. Nah, ada padanan dari infak itu adalah sedekah. Ya. Kalau sedekah ini lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Nah, kalau kita punya jasa nih, lalu kemudian kita ingin menginfakkan, berarti yang kita infakkan adalah tenaga kita, waktu kita, juga bagian dari sedekah juga. Sama seperti misalnya ada seorang yang badan sehat, bekerja, seharusnya dia dalam satu hari kalau bekerja berapa bayarannya kan gitu kan. Tapi ternyata dia ya bayaran yang seharusnya saya terima saya infakkan. Itu kan. Itu di dalamnya mengandung infak juga, berpahala juga. Ya, kemudian apa? Ya, tenaganya yang digunakan juga berpahala juga. Waktu yang digunakan juga berpahala. Jadi sabilul khair tidak hanya terkait dengan harta sebenarnya. Ada ilmu, ada ya barang, pakaian, ya kan? Kemudian ada profesi, ya kan? Menginfakkan apa? Profesinya. Nah, kan gitu kan? Ini juga bagian dari infak juga. Ya, infak fi sabilillah, berpahala. Silakan Bu. Orang yang pelit terhadap harta orang lain. Sebenarnya bukan pelit Ustaz ini. Misalnya kita nih kasihan sama seseorang itu, misalnya dia sering cerita yang sedih-sedih gitu kan, terus kita memberikan lebih lah untuk dia gitu Ustaz. Terus ada yang bilang nih, kamu tuh kayaknya nggak lebih layak loh ngasih dia, dia tuh kehidupan kamu lebih kurang dan dengan dia tuh kayaknya nggak bermanfaat kalau kamu memberi dia gitu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Dia tuh lebih kamu tuh kayaknya lebih di bawah dia lah, gitu gimana Ustaz? Iya. Pertama dua hal itu ya. Yang pertama, kalau kita berinfak, mengeluarkan harta kita, memberikan sedekah, jangan melihat dia itu di bawah kita atau di atas kita. Berikan saja. Kalau dia berikan kepada orang yang lebih kaya dari kita, itu pembelajaran bagi orang yang kaya itu, bahwa orang yang di bawahnya juga bisa mengeluarkan hartanya, berjuang dengan hartanya. Kalau kita memberikan kepada yang lebih
rendah dari kita, maka itu juga pembelajaran bagi kita bahwa harta yang kita miliki juga bermanfaat untuk mereka. Dan bagi kita yang memberi ini bukan dalam hal kita memberi karena kepada orang yang membutuhkan sebenarnya, karena ini nanti kan banyak, ya kan, bentuknya. Nah, ya bisa jadi ya karena faktor ini sebenarnya pura-pura aja dan ini kan gitu ya, bercerita ini supaya dikasih. Nah, dalam hal ini ya kita kalau mau ngasih saja, tidak ada masalah. Ya, kemudian pahalanya tetap. Kita tidak ngasih pun ya tidak masalah juga karena itu perbuatan sunnah kan. Nah, tetapi prinsipnya jadi artinya jangan ada ketika ngasih ada hal dalam hati kita. Itu harus ketulusannya itu penting. Ya, kepada orang bahkan di atas kita. Nah, kalau di atas kita biasanya itu juga bagian dari hadiah biasanya kan begitu. Itu diperbolehkan. Silakan, Pak. Oh yang mana, Pak? Oh iya. Maaf. Untuk memudahkan kita berinfak dan seterusnya itu seperti apa? Memang ini butuh latihan ya, Pak. Iya. Dimulai dari kita, mulai yang kecil terus biasa gitu. Dan kita biasanya kalau ada bisikan ini langsung pakai prinsip ini, ada prinsip ini. Kalau saya berinfak sebenarnya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, itu ada hadisnya, ada ayatnya. Jika kalian melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Nah, dalam hadis itu disebutkan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama dia membantu orang lain. Jadi itu saja prinsip kita. Ini saya membantu sebenarnya dalam rangka supaya Allah menurunkan keberkahannya kepada saya. Kemudian ya kita membantu ini supaya Allah menolong terus. Ya. Dan itu kalau kita melakukan itu tidak akan peduli dengan perkataan orang lain. Nah, itu. Dan pelan-pelan kita biasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah ya ringan. Tapi kalau sekali-sekali itu sulit. Maka dimulai yang terkecil setiap hari 1000 itu kan. Nah itu dari hati, Pak. Penataan hati. Nah lama-lama itu nanti bertambah lagi terus begitu. Memang perlu latihan. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakan ada riyadhah, olahraga itu kan ada pemanasannya juga gitu kan. Tak bisa langsung lari. Ya, harus pemanasan terus itu jalan. Nah, jalan ya mungkin jamaah juga banyak yang jalan ya biasa. Itu kan pelan dulu ya, pendek dulu, nambah lagi begitu. Silakan, Pak. Terakhir. Salam kata. Urutan prioritas yang baik untuk kita berinfak. Ya. Oh ya. Baik, silakan buka Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu tentang kepada siapa kalian berinfak. Ini urutan-urutannya. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ma anfaqtum min khairin, harta yang kalian infakkan itu pertama prioritaskan falil walidaini, bagi kedua orang tua. Yang kedua wal aqrabin, dan kerabat dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa banis sabil, orang dalam perjalanan. Ada juga ya prioritas lainnya, diantaranya sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi.
Nah, di antaranya ya orang darurat masuk rumah sakit, misalnya begitu kan? Ya ini ya maka butuh segera bantuan juga. Nah, maka dalam hal ini ya itu juga ya sangat bagus ya untuk disegerakan infaknya. Dan ketika berinfak juga itu tadi tidak melihat mana yang lebih prioritas. Misalnya melihat ini masih kerabat, oh saya orang tua aja belum. Ini juga sama kerabat yang lain, misalnya yang darurat seperti Palestina, gitu kan? Ini kan darurat, dia bukan orang tua kita, bukan kerabat, ya kan? Tapi kategorinya ada banyak, ya orang terdesak, orang yang dizolimi, al-masakin, banyak anak yatim, wabni sabil juga. Nah dalam hal ini ya bisa dijadikan prioritas juga, gitu. Nah itu ya, jadi prinsipnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.